Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita masih berbicara tentang persatuan bangsa. Fokus kita kali ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi dan apa pentingnya terhadap persatuan bangsa. Nah, kita akan berbicara sedikit beberapa waktu sebelum terjadinya proklamasi. Jadi sebelum kemerdekaan itu terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama ada kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ada peristiwa Rengas Dengklok yang tidak pernah lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir ada penyusunan proklamasi serta kita akan mulai dari kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ceritanya seperti ini. Secara ringkas, Jepang menyerang markas militer Amerika Serikat di Honolulu, Hawaii. Karena kehancuran markas militer ini, maka Amerika Serikat marah terhadap penyerangan tersebut. Maka dari situ mulailah penggempuran Jepang oleh Amerika Serikat. Sehingga muncul senjata yang tidak pernah ada sebelumnya dalam perang. Mungkin kalian sudah tahu apa itu? Akhirnya Amerika Serikat balas dendam ke Jepang karena menghancurkan markas militernya. Menggunakan bom atom. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama untuk berperang dikeluarkan di kota Hiroshima. Ada yang berkata beratnya hanya seberat buah kelapa, tapi mampu menghancurkan seluruh Hiroshima pada saat itu. Dan 3 hari setelahnya dilemparkan lagi bom atom kedua di Nagasaki. Jadi Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan pusat Jepang pada waktu itu. Karena dilempar bom atom, maka luluh lantahlah Jepang pada saat itu. Ini contohnya. Bom di Hiroshima dan Nagasaki ini hanya asapnya saja. Dan bahkan asapnya membumbung tinggi kurang lebih 10 km ke awan. Nah, kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih nanti hubungannya dengan kekalahan Jepang dengan peristiwa Rengas Dengklok? Jadi pejuang kemerdekaan ini terdiri dari dua, ada golongan muda dan golongan tua. Nah, terdengarlah berita kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua oleh para pejuang kemerdekaan ini, baik dari golongan muda dan golongan tua. Namun terjadi perbedaan pendapat karena golongan tua ini memilih untuk melihat situasi dulu sebelum bertindak. Namun golongan muda mendesak untuk cepat-cepat memerdekakan Indonesia melalui proklamasi. Nah, selanjutnya ada rasa tidak puas karena Insinyur Soekarno termasuk golongan tua. Maka golongan muda karena sikapnya tersebut merasa kurang puas, sehingga terjadilah rencana untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk didesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, diculiknya dibawa paksanya itu di daerah Rengas Dengklok, daerah Karawang, Jawa Barat.
Nah, makanya terkenal peristiwa itu dengan peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya ya terjadi diskusi mengenai situasi Jepang pada saat ini, bagaimana Jepang setelah hancurnya dua kota besar tersebut, ya, setelah perundingan yang lama sampai tengah malam, maka golongan muda dan tua sepakat untuk melaksanakan proklamasi. Ya, keadaannya pas peristiwa Rengas Dengklok ini sedang bulan Ramadan. Nah, makanya pada tanggal 16 Agustus malam, rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Ya, setelah itu ada penyusunan teks proklamasi. Nah, penyusunan proklamasi ya dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang ya yang membantu juga dalam proses kemerdekaan. Ya, salah satunya tadi peminjaman itu, dan Maeda ini mendukung adanya proklamasi. Nah, ya draft atau coret-coretan mengenai proklamasi diketik ulang oleh Sayuti Melik dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, proses proklamasi kemerdekaan. Ya, sudah kalian tahu ya, setiap tanggal 17 Agustus ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Ya, dilakukan proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Ya, dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, dan proklamasi ini juga disiarkan melalui radio ke beberapa stasiun dan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, di sini juga terjadi pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Dijalankannya ini di sebuah rumah ya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, ini rumah mungkin tidak pernah terlihat ya, tidak pernah tertuliskan di buku, tapi ini merupakan rumah ya yang dihibahkan, yang dihadiahkan dari Farid Spartak ya, seorang keturunan Arab. Ada yang menyebut juga Habib Farid Spartak ya, yang diberikan kepada Soekarno untuk kepentingan Indonesia. Nah, rumah itu untuk dijadikan markas perjuangan kemerdekaan. Ya, sekarang Jalan Pegangsaan Timur itu telah berubah menjadi Jalan Proklamasi, dan rumahnya itu yang nomor 56 itu menjadi Museum Proklamasi. Ada beberapa hikmah ya, kenapa bisa terjadi proklamasi kemerdekaan dan apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama ya, kita harus dan jadi saling menghargai dan menghormati antar perbedaan pendapat ya. Tadi ada perbedaan pendapat dari kaum muda dengan kaum tua, tapi mereka ya berembuk sehingga menemukan sebuah titik terang. Ya, ada musyawarah mufakatnya di situ. Selanjutnya bisa dilihat ya, salah satunya dari Farid Spartak ya, ikhlas menolong dengan cara memberikan hartanya berupa rumah untuk perjuangan Indonesia. Nah, proklamasi tidak bisa dicapai jika tokoh-tokohnya ini tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, jadi kita sebagai siswa, sebagai anak muda ini harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya ada semangat dalam membela kebenaran, terus mendahulukan kepentingan bersama, dan yang terakhir berani untuk mengambil resiko ya demi kebaikan.
Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.